Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Bertemu kembali dengan Bu Halida dalam pelajaran fikih. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang keempat, yaitu tentang ihtilam. Sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang tidur, sering terjadi suatu peristiwa yang disebut mimpi. Mimpi merupakan sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur, baik itu suatu kejadian yang baik maupun yang buruk. Mimpi juga ada yang disebut dengan ihtilam. Nah, apa sih ihtilam itu? Sebagai tanda bahwa seorang anak yang akan beranjak dewasa atau balik biasanya diawali dengan mimpi basah. Mimpi basah atau disebut juga ihtilam adalah mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani. Nah, beberapa ulama menyebutkan bahwa ihtilam adalah keluarnya air mani karena mimpi atau sebab lainnya. Seorang anak yang sudah mengalami ihtilam dinyatakan telah balik atau dewasa. Anak yang sudah balik termasuk seorang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf yaitu orang yang sudah terkena hukum-hukum kewajiban dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala dan dosa atas semua perbuatannya akan menjadi tanggungannya sendiri. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "An Aliyin an Nabi SAW qala rufi'al qalam an thalathatin an naim hatta yastayqiza wa as-sabiyyi hatta yahtalim wa al-majnun hatta yaqil." Rawahu Abu Dawud. Yang artinya dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari 3 golongan. Orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi basah atau balik, dan orang gila hingga ia berakal. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, selanjutnya pada saat seorang anak yang mengalami ihtilam, nah, hal yang harus dilakukan pertama kalinya adalah mandi wajib atau junub. Hal ini disebabkan dia sedang berhadas besar. Jadi, orang yang berhadas besar itu tidak boleh melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, atau membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Maka untuk menghilangkan hadas besar itu kita diwajibkan untuk mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menyucikan diri dari hadas besar. Salah satu contohnya adalah keluar air mani. Nah, di antara rukun mandi wajib yaitu yang pertama niat. Niat mandi wajib apabila dilafalkan sebagai berikut. Nawaitul ghusla li rafa'il hadatsil akbari faradhan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Adapun tata cara mandi wajib sebagaimana yang terdapat pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut, yang artinya dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mandi wajib, beliau memulainya dengan membasuh kedua telapak tangan, kemudian berwudu seperti berwudu hendak melaksanakan sholat. Kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepala. Kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali dan mengalirkan air ke seluruh badan. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui tentang bagaimana tata cara mandi wajib.
Yang pertama, membasuh kedua tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian dilanjut berwudu. Kemudian yang ketiga, menggosokkan jari-jari yang sudah dimasukkan ke dalam air kulit kepala. Yang keempat, menyiram air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, mengalirkan air ke seluruh badan. Adapun sunah-sunah yang dapat dilakukan ketika mandi wajib, yaitu diantaranya yang pertama, membaca basmalah sebelum memulai mandi. Jadi, sebelum memulai mandi, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri. Nah, jadi kita dahulukan yang kanan terlebih dahulu, kemudian yang kiri, dan yang terakhir berurutan atau tertib. Nah, itu tadi materi kita hari ini, yaitu tentang ihtilam. Selanjutnya tugasnya adalah Oke, selamat belajar ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.